pohon anggurku ini nggak pakai UV. Untuk itu, supaya tanaman ini tetap produktif, tidak kalah sama embun tebing, saat posisinya masih kayak gini, aku masukkan pupuk. Hasilnya kayak gini, ini buah-buah yang keluar. Ini saya buahkan saat dia kena jamur karat daun. Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di El Harista. Sebelum lanjut, healing dulu ya teman-teman, nikmati yang berikut. Adek, kenapa pulang nak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah setia menunggu, mendengarkan musik dan melihat gambar-gambar anggurku sampai 3 menit teman-teman. Dan banyak yang bertanya, ini pohon anggur ada UV-nya atau enggak? Sebelumnya aku kasih lihat ya teman-teman, pohon anggurku ini enggak pakai UV. Dia los saja langsung kayak gini, jadi enggak pakai atap-atap UV segala ya teman-teman. Nah, kalau sudah kayak gini, pasti pikirannya teman-teman gimana ya dengan mengatasi jamurnya ya? Gimana ya tanamannya biar nggak mati ya? Kok bisa ya sekarang sampai besar gitu, terus posisinya lagi buahnya banyak kayak tadi, dan masih baik-baik saja padahal nggak ada UV-nya. Nah, sekalian aku kasih lihat caranya bagaimana yang aku lakukan untuk membuahkan anggur ini selama ini walaupun tidak pakai atap UV dan bagaimana supaya pohon itu tetap bertahan. Oke teman-teman, yaitu dengan cara yang agak ekstrim. Mungkin sebagian dari teman-teman kurang setuju, mohon maaf ya teman-teman sebelumnya ya. Tapi memang seperti ini yang kemarin aku lakukan sebelum sebelum buah-buah ini keluar ya teman-teman. Jadi apa yang aku lakukan? Nah, jamur karat daun ini kalau menyerang cepat sekali dan banyak sekali. Saya pasti kewalahan, apalagi ndak pernah pakai fungisida nih teman-teman. Jadinya sekali kena langsung menyebar. Untuk itu supaya tanaman ini tetap produktif, tidak kalah sama embun tebing, saat posisinya masih kayak gini, dia baru mulai nyerang agak sedikit, aku masukkan pupuk pembuahan.
pupuk untuk tanaman dewasa tapi sering dipakai untuk pembuahan, yaitu pupuk NPK Mutiara Grower. Pupuknya seperti ini, butirannya warna hijau. Pupuk ini saja yang saya pakai untuk pupuk pembuahannya teman-teman, karena sekarang lebih sering memakai pupuk yang simpel-simpel, dimana pupuk Mutiara Grower ini mengandung nitrogen, fosfat, dan kalium oksida. Ada 15%, 9%, dan 20%. Pupuk NPK Mutiara Grower ini memberi reaksi pada tanaman super cepat karena tersedia bagi tanaman dalam bentuk nitrat, sehingga membantu penyerapan unsur kalium, magnesium, dan kalsium, sehingga mempercepat proses pembungaan, pembuahan, dan memacu pertumbuhan pada pucuk tanaman serta menekan serangan jamur dan penyakit. Walaupun sekarang lagi jamuran, nah biar ditekan sama pupuk NPK Grower ini ya teman-teman. Bisa digunakan pada tanaman buah, bisa ditabur dan dikocor. Dan dalam hal ini saya sering pakainya itu dikocor. Sementara masih sering dikocor, kalau musim hujan baru ditabur ya teman-teman ya. Setelah diberikan 4 kali pupuk itu, nanti kita akan lakukan potes pucuk. Mengapa? Karena nanti saat tanaman ini semuanya sudah kita potes pucuk, nanti cara potes pucuknya teman-teman sudah ngerti ya, saya sudah sering share di video-video sebelumnya bagaimana cara potes pucuk. Jadi setiap tunas walaupun besar walaupun kecil rata setelah kita beri pupuk tadi 4 kali seperti biasa, 1 sendok makan dalam 5 liter air setelah diberikan 4 kali alias 1 bulan, seminggu sekali. Ini ceritanya seperti biasa ya teman-teman. Semuanya itu dipotes pucuk, jadi tidak peduli itu ada jamur atau apa, semua dipotes. Kenapa? Karena nanti saat jamur itu sudah sangat menyebar, rata semua, hampir semua kena jamur, sudah kewalahan, daun-daun itu akan rontok, sehingga saat nanti tunas barunya keluar, sudah diberi pupuk kan tadi kan, bawa bunga dan akhirnya jadi buah-buah ini teman-teman. Nah, setelah seprot dan bawa bunga, si jamur embun tepung itu, si jamur karat daun itu tadi akan rontok semua, sekalian kita bantu ngerontokin juga. Nggak apa-apa, karena tunas barunya sudah keluar, tunas barunya sudah muncul, dan sekalian membawa bunga-bunga ini yang sekarang jadinya jadi buah-buah ini. Jadi seperti itu caraku teman-teman. Nggak usah takut untuk membuang daun yang sudah tua, terlebih yang sudah kena karat daun, karena pastinya mereka nanti juga akan rontok, dan sekalian kita bantu dengan ngerontokin juga. Kenapa harus saat baru awal-awal kena jamur malah dipupuk, malah dibuahin? Iya, karena nanti kalau sudah rontok, tunas-tunas muda ini akan kebanyakan gundul. Jadi sebelum dia gundul, menghindari gundul biar ndak rawan mati nih teman-teman, kita masukkan pupuk pembuahan dan kita potes. Hasilnya ya kayak gini, ada yang gede itu ujungnya. Hasilnya kayak gini, ini buah-buah yang keluar karena kemarin ya seperti tadi ya, saya ulangi, saya buahkan saat dia kena jamur karat daun. Sebelumnya untuk beberapa video yang kemarin-kemarin, teman-teman pasti lihat deretan video saya yang sedang ada di pagar. Nah ini teman-teman, saya banyak fokus di buah-buah ini semuanya yang ada di bawah garasi, tapi saya nggak fokus ke sini karena saat itu bagian sini lagi proses pemupukan dan ya itu tadi pembuahan dengan cara dipotes, padahal dia lagi full dengan jamur embun tepung. Lucunya ini, lihat teman-teman, ini besar sekali, yang satu ini kayak jempol bengkak. Oke, yang suka dengan videonya bisa dibantu subscribe, like, comment, share ya teman-teman. Buat yang nggak suka ya udah nggak apa-apa. Terima kasih. Karena anggur saya tanpa memakai atap UV, yang lebih penting lagi yaitu teman-teman harus menjaga kesehatan pohon yang lainnya dari bukan hanya di bagian atas sini, tetapi lebih ke bagian bawahnya. Apa itu bagian bawahnya? Ya, selain daripada mengatasi jamur, yang paling utama lagi, yang paling penting yaitu bagian ini.
media tanam. Seperti teman-teman lihat, ini tanaman pohon anggur saya sudah saya tanam di tanah, dan di sekelilingnya itu adalah paving block. Seperti semua tahu ya, kalau paving block itu bagian bawahnya diberi pasir ya teman-teman. Belum lagi di sebelahnya ada keran yang dimana saya sering cuci tangan, cuci kaki, siram-siram apa di situ. Jadi air yang ada dari situ akan mengalir ke bawah. Bagaimana pengaruhnya terhadap tanaman anggur? Ya jangan sampai akar yang ada di bawah paving block dan yang ada di media tanam itu terlalu basah nantinya. Itu adalah salah satu cara untuk mengatasi daripada pohon anggur yang tidak memakai atap UV agar tetap sehat, tetap waras teman-teman. Dan yang lainnya lagi adalah harus tetap menjaga pohon, terutama kulit pohon yang sudah kering kayak gini, kulit arinya, karena pohon anggur itu walaupun nanti sudah kita buang kayak gini, dia akan berkalang, ngelupas lagi kayak gitu. Harus rajin dibersihkan supaya tidak menjadi sarang kutu perisai. Nah, hamanya pohon anggur tuh kutu perisai yang nempelnya kuat banget, biarpun sudah disikat kadang masih keluar aja ya kayak gitu. Menghindari itu harus sering-sering dibuang kulit pohonnya yang sudah kering kayak gini ya teman-teman, dibuangin rajin-rajin. Ini saya juga belum, kemarin udah tak buangin, udah ada lagi keluar lagi kayak gitu ya. Nanti kalau sudah banyak ngumpul kutu perisainya sembunyi di situ, tambah repot sampean. Jadi harus dijaga dari kulit ari, dan juga tadi ya medianya dijaga biar tidak terlalu basah. Harus dikira-kira maksudnya itu kayak apa kalau yang media terlalu basah. Nah ini sudah kering-kering kayak gini saya biarkan. Kalau medianya terlalu basah, kalau masih musim kemarau, teman-teman bisa memberi pupuk dan penyiramannya teratur dengan dikocor ya kan, memberi pupuknya juga dikocor. Nah ini jaga kelembapannya kayak gini, ini kurang nanti saya siram lagi. Tapi kemarin lombok hujan. Cuman untuk pemupukan dengan kondisi yang seperti saya, walaupun tidak pakai paving, tapi kalau sekiranya musim hujan ya pupuknya jangan disiram teman-teman, pupuknya itu ditabur. Ini di bawah paving sudah basah. Nanti kalau tambah sering kita siram, nah akarnya busuk, kena musim hujan, waduh. Kalau kita ngasih pupuk ya akalnya dengan cara ditabur. Sampai sini akarnya sudah ke sana kemari, sudah sampai sini nih saya juga sudah menemukan akar pohon itu, walaupun ini sudah jauh, ini sudah ada 2 meter dari yang tadi itu. Ini kemarin tempat mau nanam julian, akarnya sudah sampai sini, sudah sampai kemana-mana. Jadinya harus kalau musim hujan biar dia pohonnya tetap sehat ya dengan ditabur pupuknya. Selain itu adalah ini dia yang sangat penting, karena saya tidak memberikan asam humat yang kayak gitu, saya belum pernah pakai teman-teman. Saya hanya menjaga kewarasan pohon anggur tanpa atap UV saya dengan pupuk apa itu namanya, aduh namanya lupa, apa itu apa ini namanya, kapur dolomit yang sering saya tabur. Nah karena sudah kemana-mana akarnya, jadi bukan cuma di bawah pohonnya tapi seluruh daripada paving block ini saya taburin. Jadi kayak gini, media tanamnya dikasih semuanya, lalu sekelilingnya di mana akarnya sudah nyampe mana, ini kita nggak bisa cuman ngasih di pohonnya saja, jadi kita sudah harus kasih di sepanjang perkiraan sepanjang akar itu bisa menjangkau. Ini sudah pasti sampai sini karena tadi 2 meter dari pohon itu sudah saya temukan akar dari pohon itu. Jadi semua saya taburi dengan kapur dolomit. High five. Nyontek dari Mbak Google. Jadi kapur dolomit itu manfaatnya adalah meningkatkan pH tanah, membersihkan tanah dari senyawa racun, meningkatkan populasi mikroba baik yang ada di dalam tanah, menetralkan unsur kimia yang ada di dalam tanah, mengendalikan patogen atau hama yang ada di dalam tanah seperti jamur dan bakteri, serta menambah kalsium dan magnesium pada tanah sehingga tanaman akan tambah lebih subur. Nah, begitulah kurang lebih. Jadi sekarang kalau boleh saya simpulkan untuk cara saya mengatasi jamur pada tanaman anggur,
yang di luar Nurul, yaitu dengan cara malah diberi pupuk pembuahan yang saat ini saya memakai NPK Grower lalu dibuahkan dan jadinya seperti ini. Ini hasilnya membuahkan saat jamur karat daunnya banyak sekali, jadi dibuahkan yang pertama. Yang kedua, menjaga media tanam agar tetap stabil dengan menaburkan kapur dolomit. Saat musim hujan, curah hujan cenderung banyak, kapur dolomit cukup ditabur seperti cara saya tadi. Jika misal pas musim hujan itu ternyata curah hujannya belum terlalu banyak, bisa dengan teman-teman dikocor. Jadi dijaga media tanam dan media sekitar perakaran supaya jangan terlalu basah. Kalau basah ya diubah cara pemakaian pupuk dan penyiramannya seperti tadi ya. Kalau perlu enggak usah disiram lagi kalau misal musim hujan. Lalu yang ketiga yaitu dengan menjaga pohon dari kulit-kulit arinya sehingga menghindarkan dari datangnya kutu perisai ya, menjaga kesehatan pohonnya. Yang lagi yaitu dengan cara menjaga agar tanaman anggur yang sudah terserang jamur bisa dibantu dengan membuang daun-daun yang terkena jamur itu. Seperti tadi kalau karat daun bisa dibantu dengan dibuang, dipotesin, terutama kalau sudah keluar tunas baru karena tadi kita membuahkannya saat berjamurnya karat daunnya banyak, jadi karat daunnya dibuang karena tunas baru yang lebih sehat sudah muncul. Halo tante, halo om, namaku ini aku malu mama, aku tidak pernah masuk di YouTube, aku malu mama, aku tidak mau, aku mau lihat anggolanya, tidak mau masuk mama, malu, mau main modolan, tidak mau mama, tadi tolongin aku kikit, mau tak, tolongin aku tak. Waduh, ditampol. Aduh. Oke, sudah dulu ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Semoga hari ini videonya teman-teman bisa paham. Sudah siang waktunya jemput anak-anak teman-teman. Baru habis mandi. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.